Itulah mamaku adalah wanita tangguh. Halo guys, kembali lagi di vlog saya. Dan inilah keseharian saya di saat saya tidak punya pekerjaan. Saya ke ladang untuk mencari padi, ya kan. Ini padinya juga sudah dipinta, jadi nanti hasilnya juga halal, ya kan, karena sudah meminta kepada yang punyanya duluan. Ini saya lagi membersihkan padi dari sampah daunnya dan juga sampah batang padinya, ya kan. Dan saya akan mengulangi ini berkali-kali sampai tersisa padinya saja, walaupun kadang padinya itu masih ada yang kopong tuh bisa dibilang nggak ada isinya, tinggal kulitnya aja, ya kan. Kalau kalian bertanya apa nggak malu kerjanya kayak gitu, ya kalau namanya juga manusia, ya saya juga pastinya malu, ya kan. Kenapa? Karena seusia saya, kawan-kawan saya situ udah banyak yang kerja di pabrik, ada yang sudah menikah, ada yang kerjanya di Malaysia, sedangkan saya, pekerjaan saya seperti ini. Kalau malu ya pasti malu, ya kan, wajar lah, ya kan. Ya kalau kalian nanya, kalian bilang kenapa nggak kerja di pabrik, ya gimana, mana mungkin orang pabrik mau menerima cuman yang tamatan SD seperti saya, tamatan SD. Adapun tamatan SMP itu pun hasil sekolah paket, mana mungkin diterima. Sedangkan yang sudah tamatannya SMA, yang punya tamatan kuliah saja, mau masuk pabrik aja susah, apalagi kalau ada orang dalam pun belum tentu bisa gampang masuk, ujung-ujungnya nyogok, kadang lokernya nggak ada, ya kan. Jadi susah lah, ya kan. Dan inilah dia sudah mau selesai, tapi ya masih banyak sampah-sampah daun-daunnya, batang-batang. Sebenarnya saya juga ingin punya pekerjaan yang tetap, gajinya lumayan, tapi ya kayak mana. Saya pernah kerja bangunan, tapi dan hasilnya saya nggak sanggup, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kerja bangunan itu harus mengaduk semen berulang-ulang dan juga ngangkat semen. Kenapa pinggang saya ini sudah sakit, sudah bungkuk, ya kan, karena dulu saya mengikuti perlombaan 17 Agustus, yaitu panjat pinang khusus untuk anak-anak di usia, atau saya masih SD lah, ya kan, kelas 5, kelas 4 atau kelas 6, ya kan. Dan saya ada di pondasi paling bawah. Itulah awal mulanya badan saya jadi bungkuk. Dulunya badan saya ini masih normal, ya kan. Inilah prosesnya sudah 90%, ya kan, sudah mau bersih. Ya paling ini pun dapatnya 5 kilo atau 3 kilo lah, ya kan, kali 5.700, ya kan. Sebelum aku ngangin yang pucuan tadi yang nggak ada isinya itu, ya aku masuk dulu mencari-cari yang ada tinggalan, ya kan, yang jatuh-jatuh, contohnya seperti itu, ada situ deh. Nah seperti ini contohnya, ini masih ketinggalan yang kayak gitu. Saya kutip sama yang ini, sama yang ini kan ada jatuh-jatuh. Inilah saya kutip. Ini lumpurnya terlalu dalam, enggak lah dalam kali, tapi lama-lama jalan nih bisa capek karena harus kaki ini harus diangkat, masuk lagi, angkat, masuk lagi, begitu aja berkali-kali. Inilah dia sampai kotor, ya kan. Hasil yang saya dapat itulah dia. Kalau yang ini mama saya yang cari tadi. Hasil yang ku dapat pun enggaknya banyak, enggak semua ini. Baru dari mana tadi, dari sini sampai situ, sampai sebelah sana sedikit, nggak semua sampai sini karena ya capek
gitu pun mungkin sebagian dari cari sama mamaku sama kawannya kemarin. Ini panen yang semalam. Kawan mamaku dia ada di sana. Dia ada di sana. Teman dia itu. Dan itulah mamaku. Kalau yang di ayak, kami nyebutnya di ayak ya, itu batang-batang padi sama daun padinya masih ada lah isinya sedikit ya, kadang bisa ada 5 kilo 10 kilo tergantung ya mesin padinya itu, mesin kombainnya itu bersih atau tidaknya ya kan. Tapi kalau yang itu di angin kebanyakan memang ada juga sampah-sampah daunnya, tapi banyak batangnya. Kalau punya aku tadi kan itu kan pucuan seperti ini, jadi kebanyakan sampah-sampah daun-daun kecilnya ya kan. Itulah mamaku adalah wanita tangguh. Kenapa aku bilang wanita tangguh? Karena dia mengurus dan merawat kami sejak kecil. Kami ada 4 bersaudara. Aku anak yang paling kecil dulu waktu ayahku meninggal, waktu umurku di usia 3 atau 4 tahun kan. Abangku usia 5 atau 6. Pokoknya kami rata-rata beda 2 atau 3 tahun lah ya kan. Dari kakak-kakakku, abangku dan aku beda 2 atau 3 tahun. Inilah yang dulu mamaku kerjakan dulu, karena juga ada ladang juga, hanya sekitar 5 rantai atau berapa rantai, itu pun hasil nyewa ya, bukan punya sendiri, karena kami hanya punya setapak tanah untuk rumah aja, itu pun 1 rantai kan. Kenapa aku bilang mamaku adalah wanita tangguh? Karena waktu kami masih kecil, waktu itu ayahku telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya, yaitu ayahku dulu meninggalnya karena bunuh diri, minum racun. Mungkin dia tak tahan dengan cobaan ya kan, dan mungkin kena sering dulu orang tuaku berantem ya kan. Dia nggak tahan, dia mengakhiri dirinya sendiri. Wanita mana sih yang nggak marah kalau sudah punya anak banyak dan kurang untuk makan? Pasti marah lah ya kan wanita. Untuk makan kekurangan, belum lagi dulu ya lah, belum ada yang namanya kompor gas, masih pakai kayu. Dulu memang bahan-bahannya murah, tapi cari uang tuh yang susah, kerjaan yang susah. Kalau sekarang nyari kerjaan nggak begitu susah. Contohnya seperti aku, walaupun nggak kerja pabrik, tapi kan masih bisa nyari padi, walaupun nggak setiap hari ada. Ini padi pun orang nanamnya nunggu 4 bulan baru panen, 4 bulan lebih. Itu pun setahun kadang 2 kali nanam ya kan. Zaman sekarang memang agak gampang lah mencari uang, cuman bahan-bahannya semua sudah pada mahal ya kan. Itulah nasibnya ya kan, jadi orang yang tak punya. Adapun saudara, kehidupannya juga nggak begitu cukup lah ya kan. Kalaupun cukup hanya untuk mereka aja, mana mungkin bisa membantu. Karena saudara juga punya anak, punya cucu juga ya kan. Ya ada juga sih yang membantu, cuman
nggak seberapa lah ya kan nggak mungkin dia harus membantu setiap hari setiap bulan. Membantunya pun kadang-kadang juga nggak mungkin lah harus setiap hari. Ya aku buat konten kayak gini ya kan, mana tahu kan bisa monet menghasilkan uang, dan kehidupanku ke depannya akan lebih baik lagi. Itu kan aku juga nggak tahu ya kan. Jadi aku buat video ini, mana tahu nanti ke depannya ada orang bilang, wah enaknya hidup kau sekarang udah jadi yang orang sukses atau apalah kata dia kan. Nah jadi nanti kan kedepannya aku akan menunjukkan videoku kalau aku ini dulunya lebih susah daripada dia, cuman aku harus berusaha membuat video kan. Walaupun videonya nggak banyak nonton, nggak FYP, dan juga tahulah susah dapat dolar. Tambah lagi ini kan belum monet, itu pun aku nggak tahu sih kedepannya kehidupan gue akan lebih baik atau enggak. Ya semoga saja kedepannya lebih baik. Sekian videonya dari saya, semoga kalian senang dengan konten-kontenku ini. Jangan lupa di follow ya kan, agar kontenku lebih berkembang, lebih bisa memberikan konten yang bermanfaat lagi ya kan. Kalau ada orang yang mengatakan apa nggak malu, kalau malu namanya juga manusia pasti punya malu, tapi ya berpikir lagi lah, apa yang mesti malu. Lagian pun kehidupanku nggak sebagus dan seindah mereka, jadi ngapain mesti malu ini. Kalau perempuan yang melihatku ya agak cemana-mana, biarlah saja. Perempuan masih banyak kok, masih banyak yang terima padanya, tapi nggak terlalu fokus dulu ke situ.